Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafira Dwi Suci Andini dari Prodi S1 Keperawatan Stikas Amanah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu darah beserta sel darah. Langsung saja kita masuk pada materinya. Apa itu darah? Darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Cairan ini memasok zat penting seperti gula, oksigen, dan hormon tubuh ke sel dan organ di seluruh tubuh. Fungsi lain dari darah adalah mengangkut limbah dan bahan-bahan kimia hasil metabolisme dari sel-sel tubuh. Komponen darah. Komponen darah manusia terdiri dari 4 macam, meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Semua komponennya memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang mendukung kerja darah dalam tubuh. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Masuk dalam plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Tidak hanya sel darah, plasma darah juga berperan membawa berbagai nutrisi penting yang menunjang kesehatan tubuh. Adapun fungsi dan tugas plasma darah, fungsinya menjaga volume dan tekanan darah, menyediakan jenis protein yang penting untuk kekebalan dan proses pembekuan darah, membawa zat elektrolit, misalnya kalium dan natrium menuju ke otot, dan menjaga kestabilan pH yang pas pada tubuh guna menunjang fungsi dan kerja dari sel. Sedangkan tugas dari plasma darah adalah pembekuan darah atau koagulasi, menunjang ketahanan tubuh, menjaga tekanan osmotik, plasma darah untuk nutrisi, pernapasan, plasma darah untuk pembuangan limbah, serta hormonal dan pengaturan asam basa. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan sel darah merah. Sel darah merah merupakan suatu membran yang membungkus larutan hemoglobin. Protein ini membentuk sekitar 95% protein intrasel sel darah merah dan tidak memiliki organel sel, misalnya mitokondria, lisosom, atau aparatus Golgi. Fungsi utama dari sel-sel darah merah adalah mengangkut hemoglobin yang kemudian membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan. Selain mengangkut hemoglobin, sel-sel darah merah juga mempunyai fungsi lain. 1. Membentuk oksihemoglobin. Yang bersama aliran darah, oksihemoglobin beredar ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh menuju paru-paru. 3. Memelihara keseimbangan asam basa tubuh. Dan keempat, mengandung banyak sekali karbonik anhidrase yang mengkatalisis reaksi antara karbon dioksida dan air, sehingga meningkatkan kecepatan reaksi bolak-balik tersebut beberapa ribu kali lipat. Secara normal, di dalam darah seorang laki-laki dewasa terdapat 25 triliun sel darah merah, atau setiap 1 mm kubik darah terdapat 5 juta sel darah merah. Sedangkan pada perempuan dewasa, jumlah sel darah merah per milimeter kubiknya sebanyak 4,5 juta. Selanjutnya, membahas tentang sel darah putih. Sel darah putih adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang melindungi tubuh Anda dari infeksi. Sel-sel ini menyebar melalui aliran darah dan jaringan Anda untuk merespon cedera atau penyakit dengan menyerang organisme yang tidak diketahui masuk ke dalam tubuh Anda. Saat sel darah putih Anda berjalan melalui aliran darah dan jaringan, mereka menemukan lokasi infeksi dan bertindak sebagai jenderal militer untuk memberitahu sel darah putih lainnya tentang lokasi guna membantu mempertahankan tubuh Anda dari serangan organisme yang tidak diketahui. Begitu pasukan sel darah putih Anda tiba, mereka melawan penyerang dengan memproduksi antibodi protein untuk menempel pada organisme dan menghancurkannya. Bertentangan dengan namanya, sel darah putih tidak berwarna putih, tetapi dapat tampak berwarna ungu muda hingga merah muda jika diperiksa di bawah mikroskop dan pewarnaan dengan pewarna. Sel-sel yang sangat kecil ini memiliki bentuk bulat dengan membran tengah atau inti yang berbeda. Dan terakhir yaitu trombosit. Trombosit adalah sel darah kecil yang membantu tubuh Anda membentuk gumpalan untuk menghentikan pendarahan. Jika salah satu pembuluh darah Anda rusak, ia mengirim sinyal ke trombosit. Trombosit kemudian bergegas ke lokasi kerusakan dan membentuk sumbatan atau gumpalan untuk memperbaiki kerusakan.
proses penyebaran ke seluruh permukaan pembuluh darah yang rusak untuk menghentikan pendarahan disebut adesi. Hal ini karena ketika trombosit sampai ke lokasi cedera, mereka akan menumbuhkan tentakel lengket yang membantunya menempel atau melengket satu sama lain. Jumlah trombosit yang normal adalah 150.000 hingga 450.000 trombosit per mikroliter darah. Trombosit memiliki peran penting dalam pembentukan darah, seperti 1. Membantu proses pembekuan darah, yang kedua, membantu melawan virus yang menginfeksi tubuh, dan yang ketiga, membantu proses penyembuhan luka. Ketika terjadi kerusakan di suatu pembuluh darah, trombosit akan menuju ke daerah tersebut. Trombosit akan melekat pada permukaan yang rusak dan mengeluarkan zat yang menyebabkan gumpalan hingga menyumbat pembuluh darah. Itulah tadi pembahasan tentang darah beserta sel darah. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.